Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, sehat selalu untuk kita. Semoga dalam masa pertobatan ini kita sungguh-sungguh semakin mencintai kitab suci, semakin mengerti apa makna dan pesan firman. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah begini: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para stramarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal berdoa. Berpuasa dan sedekah dipandang orang Yahudi sebagai 3 keutamaan hidup, sebagai 3 kartu identitas bagi seorang suci, saleh, dan hebat. Namun sayangnya ada salah kaprah dalam hal ini. Orang memperbanyak doa agar dipuji orang, yang lain berpuasa agar dikagumi dan dihormati. Maka sengaja ditunjukkan di muka umum. Orang memberi sedekah sebagai pamer dari kebajikan, sebuah pencarian pujian, sebuah tebar pesona. Itulah yang dilakukan masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai seorang beriman, doa dan pengampunan merupakan kebutuhan pokok manusia. Dengan berdoa, kita yang papa ini datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, serta biasanya kita curhat kepada Tuhan tentang keadaan kita yang sesungguhnya. Kita yakin bahwa Bapa mencintai kita dan senantiasa mendengarkan doa kita. Karena itu, yakinlah bahwa dalam doa kita selalu mendapatkan sesuatu. Kita ketika berdoa, doa kita dikabulkan, Tuhan menambahkan iman kita. Ketika Tuhan belum mengabulkan doa kita, Dia menambah kesabaran kita. Ketika Tuhan menjawab, tetapi jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kita. Namun yang perlu kita sadari bahwa Tuhan telah memilih yang terbaik untuk kita. Kita juga membutuhkan pengampunan Tuhan. Ketika memohon pengampunan Tuhan, kita menegaskan dalam doa bahwa diri kita tidak bisa hidup tanpa kemuliaan, tanpa kerahimannya. Pengampunan Tuhan itu sering iring jalan dengan pengampunan yang kita berikan kepada sesama.
Kita meyakini bahwa manusia itu mulia karena bisa mengampuni, artinya bisa membangun kembali hubungan atau relasi yang sehat dengan sesama di atas kenyataan hidup yang mungkin sudah ternodai oleh kesalahan-kesalahan itu. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, di dalam doa Bapa kami, kita diajak untuk melihat diri kita dalam relasi kita dengan Bapa dan sesama. Ada beberapa permohonan-permohonan yang dalam doa Bapa kami tersebut. 3 permohonan pertama berupa harapan agar Bapa dimuliakan, kerajaannya datang, dan kehendaknya terjadi. Sedangkan 4 permohonan berikutnya diarahkan untuk diri sendiri, berupa kita mohon rezeki, mohon pengampunan, mohon agar dijauhkan dari cobaan, dan mohon agar dibebaskan dari yang jahat. Cukup menarik bahwa permohonan ampun kepada Bapa disertai dengan kesediaan mengampuni. Hal ini ditegaskan lagi oleh Yesus dalam ayatnya. Salah satu ayatnya adalah, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu. Sungguh indah luar biasa. Doa Bapa kami sungguh mengesan karena kita menyebut Allah dengan sebutan yang lebih akrab, yaitu Bapa. Selain itu, doa ini mengajak kita untuk berani jujur, konsekuen dengan tindakan kita sendiri kepada Bapa dan juga kepada sesama kita. Kita bukan hanya meminta, tetapi permintaan kita juga harus dilandasi akan iman kepada Allah sebagai Bapa kita. Demikianlah permenungan kita hari ini. Untuk mengakhiri permenungan kita, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk senantiasa berdoa dan mengampuni. Kuatkanlah kami untuk senantiasa menata kembali hubungan hidup kami dengan Dikau dan juga sesama kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.